Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya nih, gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, sehat semua ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, di sini Ibu akan memeriksa daftar kehadiran dulu. Yang pertama, Nova Rahmadini, hadir Bu. Lalu Tria Ayu Latifah, hadir Bu. Nefriza Puspika, Wafik Andriani Putri, hadir Bu. Bila Ella Maida, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, kita akan bahas yang pertama, ada perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama kita akan bahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Dalam perkembangbiakan generatif ini terbagi ke dalam 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ovipar atau bertelur. Yang kedua itu ada vivipar atau melahirkan. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 3 jenis proses perkembangbiakan generatif ini, Ibu ada medium pelajaran yang bisa kita lihat bersama. Salah satu contoh perkembangbiakan generatif. Ini di sini Ibu ambil contoh dari hewan ovipar atau bertelur, yaitu kupu-kupu. Nah, anak-anak Ibu semua, di sini kita akan mulai untuk membahas siklus perkembangbiakan dari kupu-kupu ini. Ikuti bersama ya. Yang pertama dimulai dari telur. Lalu dari telur menetas menjadi ulat. Lalu ulat berkembang menjadi kepompong. Nah, selanjutnya kepompong berubah menjadi kupu-kupu, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, seperti ini ya kira-kira gambar
berkembangbiakan generatif. Kita bahas dulu. Yang pertama ada ovipar. Ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh dari hewan yang bertelur apa? Ayam. Yang kedua ada bebek. Yang ketiga ada angsa. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini, embrionya itu mendapatkan cadangan makanan dari dalam cangkang telurnya. Selanjutnya ada hewan vivipar atau melahirkan. Contohnya itu hewan yang termasuk mamalia ada kambing, ada sapi, kerbau, kucing. Banyak ya contohnya ya. Nah, hewan yang melahirkan dengan cara vivipar atau melahirkan ini, mereka embrionya itu mendapatkan cadangan makanan berasal dari dalam plasenta atau ari-ari. Nah, jadi plasenta ini menyatu di dalam tubuh embrio itu di dalam perut sang induk. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa contoh hewan ovovivipar ini? Ular. Betul. Ada beberapa jenis ular, yaitu ada ular sanca dan juga ular piton. Lalu ada satu lagi hewan yang cukup unik termasuk ke dalam hewan ovovivipar, yaitu hewan platypus. Ada yang pernah dengar? Tidak, Bu. Nah, platypus ini hewan yang cukup unik di mana tubuhnya berbentuk seperti berang-berang dan paruhnya seperti paruh bebek. Nah, hewan ovovivipar bertelur dan melahirkan ini, proses berkembang biaknya yang pertama embrio itu telurnya sudah terbentuk di dalam tubuh sang induk. Nah, lalu dalam beberapa waktu telur itu di dalam tubuh sang induk, dan setelah tiba waktunya telur itu juga menetas di dalam tubuh sang induk. Lalu baru anakannya keluar lewat jalur kelahiran seolah-olah sedang melahirkan. Nah, makanya dinamakan dengan hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Lalu bagaimana Bu kira-kira untuk cadangan makanan embrionya? Nah, untuk cadangan makanan embrio dari hewan ovovivipar ini berasal dari dalam cangkang telurnya, berasal dari kuning telurnya, bukan plasenta atau ari-ari yang juga ada dalam tubuh sang induk. Gitu. Jadi keunikannya dari hewan ovovivipar ini, cadangan makanan embrionya tidak didapat dari dalam tubuh sang induk, melainkan didapatkan dari dalam cangkang telurnya. Begitu ya, Bu. Nah, baiklah, karena perkembangbiakan generatif ini kita bahas lagi dari awal. Pengertiannya apa perkembangbiakan generatif, anak-anak? Proses perkawinan. Nah, pintar. Dalam perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada ovipar atau hewan yang bertelur. Contohnya ada ayam. Yang kedua ada vivipar atau hewan
Perkembangbiakan ini terjadi karena tidak adanya proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, proses perkembangbiakan vegetatif ini identik pada tumbuhan dan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada vegetatif alami, dan yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, untuk contohnya, anak-anak itu bisa memperhatikan media yang dibuat ini. Ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami yang berasal dari tunas, yaitu ini ada gambar kacang polong. Jadi siklusnya yang pertama berasal dari biji, lalu setelah itu membentuk tunas, lalu tumbuh akarnya menjadi tunas berakar, setelah itu tumbuh menjadi tumbuhan muda, berbunga, dan terakhir menghasilkan buah atau kacang polongnya. Nah, anak-anak itu bisa ikuti lagi siklus daur hidupnya. Yang pertama berasal dari biji, yang kedua tunas, yang ketiga tunas berakar, yang keempat tumbuhan muda, yang kelima bunga, dan yang terakhir buah. Pintar ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, kira-kira menurut anak-anak Ibu semuanya apa yang membedakan antara vegetatif alami ini dan vegetatif buatan? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, vegetatif alami ini terjadi karena tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, sedangkan kalau vegetatif buatan itu terjadi karena adanya campur tangan dari manusia. Nah, vegetatif alami itu terbagi lagi menjadi 8. Sedangkan vegetatif buatan terbagi menjadi 4. Untuk vegetatif alami itu ada umbi batang, yang kedua ada umbi lapis, yang ketiga ada umbi akar, yang keempat ada tunas, yang kelima ada tunas adventif, yang keenam ada akar tunggal atau rizoma. Yang ketujuh itu ada stolon atau geragi. Dan yang terakhir ada spora. Nah, Ibu akan jelaskan yang satu-satu. Yang pertama umbi batang. Contohnya bisa kita lihat dari tanaman kentang. Lalu yang kedua ada umbi lapis, yaitu salah satu contohnya adalah bawang. Yang ketiga umbi akar, contohnya yaitu singkong dan juga wortel. Yang keempat itu ada tunas, yaitu tunas itu tumbuh di sekitar pohon sang induk. Contohnya dapat kita lihat dari tanaman pisang, bambu, dan juga tebu. Pernah melihat pisang kan? Pernah. Tunas pisang. Nah, itulah yang dinamakan perkembangbiakan vegetatif alami yang tumbuh dari tunas. Selanjutnya ada tunas adventif. Nah, kalau tunas ini tadi tumbuh dari tanaman induknya, kalau tunas adventif ini tunasnya tumbuh dari pinggiran daunnya. Contohnya tanaman cocor bebek. Lalu akar tunggal atau rizoma ini contohnya yaitu kencur, ada kunyit, ada lengkuas, dan juga temulawak. Lalu selanjutnya ada stolon atau geragi, yaitu batangnya tumbuh
Yang terakhir ada spora, itu contohnya dari tumbuhan paku. Nah, selanjutnya ada vegetatif buatan yang berjumlah 4 jenis pula, yaitu pertama ada mencangkok, yang kedua ada stek, yang ketiga ada merunduk, dan yang keempat ada menyambung. Nah, mencangkok ini yaitu caranya yang pertama kita mengupas ranting pohon terlebih dahulu, lalu kambium dari ranting tersebut ditutupi dengan tanah humus, lalu dilapisi plastik dan diikat. Nah, yang kedua ada stek, yaitu memotong bagian tubuh dari tumbuhan untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Yang ketiga ada merunduk. Tanaman yang memiliki ranting yang elastis itu bisa dirundukkan ke permukaan tanah lalu dikuburkan dan nanti akan menghasilkan tanaman yang baru. Dan yang terakhir ada menyambung, yaitu menggabungkan dua tanaman yang berbatang keras sehingga menghasilkan tanaman yang baru. Begitu ya. Jadi kita ulas kembali perkembangbiakan vegetatif. Tadi pengertiannya yaitu proses terjadinya dan perkawinan. Nah, kita vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alami dan buatan. Vegetatif alami contohnya ada 8 jenis. Yang pertama umbi, batang, menjadi dua kelompok, di mana ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Ini bagian kelompok 1 ada Nefriza sama Wafik. Kelompok 2 ada Tria Ayu, Nova dan juga Gila.
Kasih ya Bu, sama-sama. Kelompok 1 apa ada kendala? Belum Bu, belum ada. Belum. Kalau sudah selesai, LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Ya Bu. Sudah siap Bu, Sudah selesai. Ya Bu. Yuk kelompok 1 semangat. Ya kelompok 2 nanti. Sudah siap Bu. Baik. Nah, karena kedua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya, jadi kelompok mana dulu nih yang mau menceritakan hasil kesimpulan kita pada hari ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 Bu. Silahkan, kelompok 2 ada Dila Elameda, Nova Ramadini, dan Tria Ayu Latifah. Perwakilan kelompok siapa? Ya Bu. Nah, Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membaca hasil kesimpulan diskusi kelompok kami. Kesimpulannya, perkembangan generatif adalah perkawinan antara sel jantan dan sel betina. Terdiri dari 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Perkembangan vegetatif terjadinya tanpa adanya perkawinan, terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. bagus ya. Ini adalah kesimpulan dari kelompok 2. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok 1. Silahkan Rafiq atau Nefriza perwakilannya. Nefriza Bu. Silahkan Nefriza. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Perkembangan generatif adalah proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada 3 jenis, yaitu ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan opovivipar bertelur dan melahirkan. Perkembangan vegetatif, proses yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Ada 2 jenis, yaitu vegetatif alami, contohnya batang, bilapis, tunas adventis, akar tinggal, stolon, spora. Kemudian vegetatif buatan ada mencangkok, stek, merunduk, dan menyambung. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kedua kelompok ini bisa ya memahami materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Nah, setelah kita belajar hari ini dan juga mengisi LKPD, Ibu akan ada kuis. Jadi siapa yang tahu jawabannya bisa mengangkat tangan dengan cepat. Dan di sini Ibu akan memberikan 5 pertanyaan saja. Yang bisa menjawab dengan cepat, angkat tangan akan mendapatkan nilai tambahan 5. Nah, soal pertama, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah A. Kura-kura, B. Anjing laut, C. Ikan nemo, dan D. Kuda laut. Bu. Nova, D. Kuda laut. pintar. Untuk Nova ada tambahan nilai 5 poin ya. Soal yang kedua, tumbuhan paku, jamur, dan lumut merupakan tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara A. Tunas, B. Spora, C. Stolon, D. ovulasi. Wafi, B. Bu. Spora. pintar. Tambahan poin 5 untuk Wafi Andrani Putri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Penyerbukan yang melibatkan benang sari dan puting dari 2 bunga berbeda varietas tetapi masih satu jenis disebut penyerbukan A. Sendiri, B. Silang, C. Besar, dan D. Tetangga. Triayu? Jawabannya B. Silang Bu. Ya, buat Triayu tambahan 5 poin. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ciri tanaman yang dapat dicangkok adalah A.
kuat, dan D tidak berkambium dan batangnya tidak kuat.